Bapa di dalam surga, bimbinglah setiap kami agar kami dapat benar-benar tahu bagaimana menyukakan hati Bapa. Tuhan Yesus, seperti Engkau selalu dalam keadaan berkenan di hadapan Bapa dan menjadi kesukaan Bapa. Bimbinglah setiap kami, bimbinglah setiap kami Roh Kudus, agar kami tahu, kami mengerti, dan kami memiliki gairah sehingga kami memiliki hidup yang selalu menyenangkan hati Bapa. Saatnya Tuhan, kami meminta Tuhan berbicara, memberi tuntunan bagi kami. Beri kami pengertian, mampukan kami menangkap kebenaran-Mu dan menghidupinya, agar kami benar-benar dapat menjadi pribadi anak Allah yang selalu menyukakan hati Bapa. Kami sambut nasihat-Mu Bapa, kami sambut firman-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dengan penuh syukur dan sukacita. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana cara yang paling efektif agar kita dapat menjadi pribadi yang selalu menyukakan hati Bapa? Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi, kita selalu tampil sebagai pribadi anak-anak Allah yang menyukakan hati Bapa. Cara yang paling baik dan cara yang paling mulia adalah ketika kita menjadi representasi kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Di tengah dunia kita. Di mana dunia kita? Di rumah. Di lingkungan pergaulan kita. Entah ruang tempat kita bekerja, ruang tempat kita menimba ilmu di sekolah, di perguruan tinggi negeri, atau dimanapun. Cara yang paling baik, cara yang paling tepat, cara yang paling mulia untuk menyukakan hati Tuhan adalah menjadi representasi Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia. Dunia membutuhkan Tuhan. Ada banyak agama menawarkan Tuhan, tetapi Tuhan yang ditawarkan bukan Tuhan yang benar. Satu-satunya Tuhan yang benar adalah Elohim Yahweh. Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, Tuhan yang telah menyatakan cintanya, menyatakan kasihnya, bukan sekedar teori, bukan sekedar kata-kata, bukan sekedar berfirman, tapi Tuhan benar-benar telah menyatakan cintanya dengan menyerahkan putra tunggalnya, disalibkan mati, menggantikan kita. Seharusnya kita yang mati. Dunia membutuhkan Tuhan. Dunia membutuhkan jawaban atas keselamatan hidupnya. Banyak manusia bertanya setelah mati, aku kemana? Dengan banyaknya masalah-masalah dalam hidup, masalah yang tidak terselesaikan, sakit, penyakit, peperangan, penderitaan. Mengapa kita terjebak dalam dunia seperti ini? Kapan semua penderitaan itu berakhir? Dengan cara apa penderitaan itu lenyap?
Tidak ada jawabannya selain Yesus menjadi jawabannya. Yesus jalan keselamatan. Yesus jalan pemulihan atas segala sesuatu yang terjadi di dunia, termasuk yang terjadi dalam hidup kita. Banyak manusia bertanya, bagaimana caranya aku bisa menerima penderitaan, kesusahan, aniaya, kesulitan dalam hidup ini yang tidak pernah berhenti? Jawabannya, Yesus. Jika mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, maka mereka menemukan jawabannya, yaitu damai sejahtera yang melimpah akan mereka terima. Kesusahan, kesulitan, penderitaan tetap ada, tetapi mereka dimampukan, diberikan kesanggupan oleh Tuhan ketika mereka mengalami Tuhan. Mereka bisa melewati berbagai kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit, penderitaan, apapun persoalan yang menyusahkan hidup manusia. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, ada damai sejahtera dari surga yang mengalir di hati mereka setelah mereka mengalami Tuhan. Dunia membutuhkan Yesus. Dunia tidak membutuhkan teori tentang Yesus. Dunia membutuhkan Yesus yang nyata, secara real, hadir melalui kehidupan orang percaya. Jadilah orang-orang yang merepresentasikan Yesus di tengah-tengah kehidupan saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Mereka membutuhkan Yesus secara nyata melalui hidup saudara dan hidup saya. Mari kita memilih untuk menjadi jawaban atas persoalan hidup dunia, yaitu dengan menghadirkan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara yang ketiga untuk menjadi syarat menghadirkan Yesus adalah mati untuk melayani. Bisa diulang Bapak Ibu? Mati untuk melayani. Kalau saya bertanya, berapa banyak yang mau melayani? Saya yakin bahwa banyak orang yang mau melayani. Banyak orang yang mau melayani. Tetapi berapa banyak di antara kita yang mau mati untuk melayani? Melayani gampang. Tetapi untuk dapat melayani menurut standar Tuhan, kita harus mati. Mati untuk melayani. Orang yang mau melayani tapi tidak mau mati, tidak bisa melayani. Mengerjakan atau menggulirkan pekerjaan pelayanan bisa. Jadi WL, jadi singer, pemain musik. Tapi tanpa kematian. Bisa gak melayani? Bisa. Tetapi standar melayani yang Tuhan kehendaki adalah mati untuk melayani. Kalau kita belum mati, tidak mau mati, tidak akan pernah dapat melayani Tuhan. Atau tidak akan pernah mungkin dapat dipakai Tuhan. Atau yang saya katakan, menghadirkan Tuhan. Kalau kita tidak mati untuk melayani, tidak mungkin kita menghadirkan Tuhan. Filosofi dunia mengatakan bahwa begini Bapak Ibu. Kalau mau dilayani, harus menjadi orang besar. Kalau mau dilayani, harus punya posisi tinggi. Tapi kalau firman Tuhan kebalikannya. Matius 20 ayat 26. Matius 20 ayat 26. Boleh WL bantu membaca. Demikian bunyi firman Tuhan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, tidaklah demikian di antara kamu. Kalau dunia mengatakan
Jika saudara mau mendapat pelayanan atau mau dilayani, jadilah orang besar. Jika saudara mau dapat pelayanan atau dilayani, jadilah orang yang memiliki posisi yang tinggi. Tetapi tidak demikian dengan kebenaran firman Tuhan. Kebalikannya, barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kalau kita sudah terlanjur besar di dunia, mau nggak menjadi pelayan Bapak Ibu? Mau nggak direndahkan? Mau nggak dinasehati? Mau nggak diingetin? Kita sudah terlanjur jadi orang besar, terlanjur jadi pejabat tinggi. Mau nggak melayani? Melayani di depan, katakanlah yang realnya, misalnya mengambil bagian sebagai pelayan di depan sebelum terima tamu, diberi tugas di tempat parkir, mau nggak? Sudah terlanjur besar, mau nggak jadi petugas parkir? Mau nggak kira-kira? Sudah terlanjur besar nih. Dia bisa melakukan itu kalau dia mati. Dia bisa melakukan itu, dia mau melakukan itu kalau dia mati. Kalau disuruh ke depan bawa firman, kira-kira mau nggak dia? Mau. Kalau jadi tukang parkir, mau nggak dia? Kalau kita sudah terlanjur besar, sudah punya jadwal sebagai pembicara, contohnya saya jadi pembicara, lalu saya digantikan jadi penerima tamu, mau nggak kira-kira saya? Mestinya saya jawab. Jawab sendiri, tanya sendiri, jawab sendiri. Mau nggak kira-kira? Saya lakukan itu jika saya sudah mati. Kalau saya belum mati, nggak mau, karena saya sudah terlanjur besar, terlanjur sering ada di mimbar ini. Paham Bapak Ibu? Jadi orang yang dapat menghadirkan Kristus adalah orang yang mati untuk melayani. Jadi menghadirkan Yesus bukan hanya dengan kata-kata, tetapi mestinya dengan tindakan pelayanan yang lahir dari pengorbanan. Pengorbanan. Nah, pengorbanan yang kita berikan itu dilihat orang. Orang yang melihat tindakan pengorbanan kita membuat mereka melihat Yesus melalui pengorbanan kita. Paham Bapak Ibu? Kalau kita melayani tanpa pengorbanan, mengorbankan sesuatu itu bicara kematian. Tanpa pengorbanan, orang-orang gak melihat Yesus melalui hidup kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lagi Bapak Ibu. Kita mesti mati. Yohanes 12 ayat 24. Tapi mati di sini bukan mati secara fisik. Nanti saya jelaskan supaya kita bisa berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Yohanes 12 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi kalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Nggak cuma jatuh, mati. Kalau cuma kita pegang terus, ya nggak mati. Jatuh ke dalam tanah dan mati. Satu. Jika biji gandum itu jatuh dalam tanah dan mati,
Nah, dengan matinya biji gandum itu akan menghasilkan buah. Bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Bisa dijawab Bapak Ibu? Kurang keras jawabnya. Biji gandum itu mesti jatuh ke dalam tanah dan mati. Dengan matinya biji gandum itu, maka biji gandum itu menghasilkan banyak buah. Bagaimana caranya supaya kita berbuah? Mati. Berikan dulu tepuk tangan untuk kebenaran ini. Mesti mati. Hanya melalui kematian maka kehidupan baru yang berbuah dapat muncul. Tanpa kematian tidak ada kehidupan baru, apalagi berbuah. Nah, banyak orang Kristen merasa sudah lahir baru. Nah itu. Dulu ya waktu saya masih sekolah, kami diajari oleh kakak pembina menginjil. Gimana cara menginjil? Ada 10 langkah. Nah, di antaranya atau terakhir kita tantang mereka. Mau terima Yesus atau enggak? Supaya lahir baru. Mau. Gimana caranya supaya kami dapat lahir baru? Oke, ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku percaya oleh bilur-bilur-Mu dosaku sudah disucikan. Sekarang aku lahir baru. Amin. Selamat, kamu sudah lahir baru. Kan gitu ya. Udah mati belum? Belum. Kapan kita mengalami kelahiran baru? Kelahiran baru itu bukan proses seketika. Tapi peristiwanya bukan seketika lahir baru. Percaya Yesus lahir baru itu seketika. Tidak. Tapi berproses. Coba lihat tadi ya. 1 butir biji gandum mesti jatuh ke tanah dan mati. Ada proses gak dia bertumbuh? Mesti mati dulu. Berapa hari? Ada prosesnya gak tiba-tiba langsung tumbuh kan? Baru ada tumbuh benih. Ada tumbuh tunas. Ya, tunas. Sekarang sudah bertunas gak kelahiran baru dalam hidup kita? Sebagian besar saya yakin amin. Sudah bertunas. Tapi mungkin belum sampai nanti kita lihat nih buah-buahnya lebat. Menghasilkan jiwa-jiwa. Buah roh amin. Dan juga menghasilkan buah-buah jiwa-jiwa. Karena dengan proses kelahiran kembali, maka kita baru menghasilkan buah. Buah yang saya maksudkan di sini adalah jiwa-jiwa, di mana orang-orang melihat kita bukan sekedar melihat kita, tapi mewakili Tuhan. Karakter, perbuatan, sikap hidup kita menjadi wakil Tuhan. Ketika orang melihat pelayanan kita, buah pelayanan kita, mereka melihat Yesus. Mereka melihat Yesus. Ini adik-adik remaja mengerti? Ini bukan cuma tugas opa dan oma. Tugas adik-adik remaja juga. Karena banyak adik-adik remaja seusia kalian juga belum mengenal Tuhan, banyak. Belum mengenal Tuhan. Bagaimana caranya mereka dapat mengenal Tuhan? Jadilah wakil Tuhan. Hidupmu merepresentasikan hidup Tuhan Yesus. Nah sekarang syarat yang ketiga adalah, saya kembali lagi ke tema. Syarat kita adalah mati untuk melayani. Mati untuk melayani artinya apa? Ada 3. 1. Mati untuk melayani berarti rela keluar dari zona nyaman. Rela keluar dari zona nyaman. Mati untuk melayani berarti, bisa diulang, rela keluar dari zona nyaman. Kita nih berkumpul di gereja, ya. Ini kan meeting together,
pertemuan bersama. Isinya apa? Bukan kumpul-kumpul arisan. Kumpul untuk apa? Kita berkumpul untuk dibentuk, diajar kebenaran firman. Nah, firman itu membentuk kita, mengarahkan kita. Kita ada di sini Bapak Ibu untuk dilatih melalui kebenaran firman Tuhan, melalui contoh kehidupan. Dilatih untuk apa? Supaya kita dapat mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, yaitu melayani Tuhan. Ada banyak jiwa-jiwa di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Nanti Bapak Ibu di sini diajarkan kebenaran, Bapak Ibu bertumbuh. Kebenaran itu harus berbuah dalam hidup kita. Nah, sarananya ada. Saya rindu dan saya akan mengupayakan dan sekarang sedang berusaha. Sedang melatih orang-orang yang dipersiapkan untuk menuai jiwa-jiwa. Melalui apa? Nah, Bapak Ibu, nanti akan ada ibadah rumah tangga yang namanya home. Komunitas home. Komunitas orang-orang yang dibentuk dalam kebenaran. Komunitas orang-orang yang dipersiapkan menjadi keluarga kerajaan Allah. Nanti ada ibadah di rumah-rumah, sekarang belum ada. Mudah-mudahan ya. Secepatnya. Sekarang kami sudah membuat pertemuan 6 kali pertemuan. 6 Bapak Ibu. Sedang dipersiapkan. Nanti dipetakan beberapa tempat sekarang belum. Saya segera akan memetakan mana keluarga-keluarga yang ada di area PUP, mana ada keluarga yang ada di area Harapan Indah, mana ada keluarga jemaat kita, paling enggak jemaat kita dulu dibentuk sampai akhirnya bisa membawa jiwa-jiwa. Jika komunitas ini adalah komunitas anak Allah yang mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, dan orang-orang di sekitarnya melihat di situ ada anak-anak Tuhan yang menghidupi kebenaran firman. Memang kita tidak menceritakan Yesus dengan teori-teori penginjilan, tetapi hidup kita sedang menceritakan Yesus. Nah, orang-orang ini adalah orang-orang yang memang harus mati lebih dulu. Harus mati. Maksudnya orang-orang ini, mereka yang ambil bagian dalam pelayanan ini, orang-orang yang mesti mati. Dalam hal ini mati untuk melayani berarti rela keluar dari zona nyaman. Tidak nyaman duduk di kursi gereja. Kan duduk ini nyaman ya. Nggak ada tantangan. Nanti ada tugas bagi Bapak Ibu pelayan-pelayan Tuhan. Dan yang mau menjadi pelayan Tuhan. Jemaat Tuhan, kita mesti menjadi alat Tuhan. Katakan amin. Supaya hidup kita nggak sia-sia. Kalau kita tidak melayani Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Semua harus melayani Tuhan. Kalau enggak ya cuman kumpul-kumpul doang ke gereja. Berkomuni di gereja. Selanjutnya untuk apa kita kumpul? Kebenaran dibagikan untuk kita membagikan kebenaran itu kepada orang lain. Di sini kita diajar supaya kita memahami kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan adalah sekali lagi kita harus menjadi representasinya Tuhan. Kita harus menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Dengan cara apa? Melayani. Tapi orang yang melayani itu mesti mati. Mati untuk melayani. Yang pertama tadi apa? Keluar dari zona nyaman. Nggak hanya duduk manis di gereja ini, tetapi kita harus turun tangan melayani, memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah. Yang mau katakan amin. Amin ya, amin. Bapak Ibu memang yang menginjil itu siapa sebetulnya? Malaikat, Tuhan, bukan kita.
Kita yang harus turun memenangkan jiwa-jiwa, turun tangan. Berarti kita harus rela keluar dari zona nggak nyaman, Bapak Ibu. Turun keluar dari pintu gereja lalu kita bersaksi. Memang sekarang saya katakan tadi bersaksi bukan harus selalu dengan kata-kata. Lewat hidup kita dulu. Jadi Bapak Ibu mau melayani Tuhan, kita mesti mati. Keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Nanti kan misalnya nih contohnya ya, mungkin sebulan 2 kali. Nah waktu di mana home itu kita adakan, coba itu hari, mungkin itu hari yang nyaman buat saudara jalan-jalan. Atau hari yang nyaman untuk nongkrong-nongkrong. Tapi karena ada home, maka saudara harus menanggalkan nongkrong-nongkrong, kumpul-kumpul dengan kawan-kawan yang lebih nyaman. Saudara memilih ada di home. Nyaman gak saudara? Lebih nyaman ikut home atau nongkrong dengan teman? Ini rohani semua, puji Tuhan. Memilihnya home. Aduh puji Tuhan. Memilih home, ya. Soalnya home-nya ini Pak, kami di kafe Pak. Yang bayarin siapa? Boleh home di kafe, boleh. Home dimanapun boleh. Nah saudara, tapi maksud saya ada tempat-tempat yang lebih nyaman. Aku bersama dengan teman-temanku ngumpul senang-senang daripada aku kumpul nyanyi dengar firman Tuhan. Mendingan aku main badminton. Misalnya home-nya hari Kamis, aku pilih badminton. Tapi badminton ditinggalkan demi home. Itu contoh sederhana. Mau Bapak Ibu? Ada caranya. Ganti hari lain. Kalau biasanya main badminton Kamis, dirubah jadi home, ya ganti hari lain main badmintonnya. Iya bisa diakalin sih. Tapi banyak hal-hal nyaman lainnya Bapak Ibu. Kita tanggalkan. Entah hobi, entah kita punya kesenangan yang lain, tanggalkan itu demi melayani. Supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan kita jadi alatnya Tuhan. Yang kedua, mati yang kedua adalah, mati untuk melayani berarti tidak menghitung untung rugi. Melainkan melihatnya secara kekekalan. Dari setiap pengorbanan saudara, lihat secara kekekalan. Lihat secara kekekalan. Hal sederhana misalnya, mengembalikan milik Tuhan. Persembahan saudara. Saudara kalau selama ini persembahan ada hitung-hitungan gak untung rugi? Persembahan ada di kotak, iya. Sesekali kita juga persembahan diedarkan. Saudara tahu nilainya bertambah atau sama aja? Mau saja jujur saya sampaikan. Biar nanti bendahara yang bicara. Kalau di tempat lain saudara, biasanya persembahan sekali dapatnya sekian, gitu ya. Katakan 1 juta. Pendeta berpikir gimana supaya ada tambahan. Bikin persembahan 2 kali. Itu jemaat kan pinter-pinter. Dibagi 2. Hasilnya dikalkulasi sama Bapak Ibu. Harusnya enggak. Nah, saudara mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu jangan hitung-hitungan. Ini bicara uang Bapak Ibu. Mestinya juga enggak hitung-hitungan. Saudara lihatnya kekekalan. Lihatnya kekekalan. Aku mengembalikan milik Tuhan. Ini bukan punyaku, milik Tuhan. Ku kembalikan untuk Tuhan. Lebih dari yang biasanya. Lihatnya kekekalan. Wah rugi nih. Saya gak mau datang minggu kedua atau ketiga. Kenapa? Persembahan 2 kali. Jadi nanti minggu pertama dan
terakhir aja persembahan sekali. Itu orang yang berpikir untung rugi. Rugi datang. Berarti kita belum mati, yang begini belum mati. Nah, orang yang mau melayani mesti mati. Ada teman-teman di sini juga yang melayani Tuhan, ya. Melayani Tuhan tanpa gaji. Melayani Tuhan tanpa gaji, disalah-salahin. Dimarah-marahin. Saya katakan, itu namanya pelayanan. Saya tersinggung, mesti mati. Amin. Kalau sudah mati, jadi salah-salahin, nggak tersinggung. Nggak mundur, nggak apa-apa. Amin. Buat pelayan Tuhan, amin. Amin. Amin, amin ya. Biar tanpa gaji selalu manis ya. Amin. Serius ya. Disalah-salahin selalu manis ya. Kadang apa yang kita bikin ya salah aja gitu ya. Ada orang yang selalu saja nggak puas. Inilah pengorbanan. Mati untuk melayani berarti kita tidak hitung untung rugi. Kita nggak peduli dengan itu. Nggak peduli. Kalau saudara membaca di kisah para rasul, Kristen mula-mula, mereka tuh nggak mikir untung rugi. Mereka jual rumah mereka untuk pekerjaan Tuhan. Iya loh, hari ini udah jarang. Tapi saudara tahu kalau saudara baca di kisah para rasul, apakah yang mereka berikan itu sia-sia? Enggak. Justru lingkungan, orang-orang sekelilingnya takut dengan orang Kristen. Takutnya itu bukan karena orang Kristen jagoan, jago berantem, bukan. Persekutuan mereka yang erat itu membuat mereka takut dan gentar. Siapa Tuhan yang mereka sembah nih? Kok begitu taatnya mereka kepada Yesus itu? Nah itu. Makanya selalu ada mujizat terjadi ketika mereka berkumpul. Kenapa? Karena orang-orang Kristen mula-mula tidak mikir untung rugi. Mereka melayani tanpa mikir untung dan rugi. Sekarang rumah kita jauh, melayani di sini ongkosnya berapa? Nah itu orang mikir untung. Cari yang dekat aja lah, jauh ke sana. Ya boleh juga. Kalau soal urusan dekat, lebih dekat ya. Tapi kalau dasarnya untung rugi, saya melayani di sini aja, di sana jauh. Sekarang coba hitung ongkos. Apalagi pelayanan di mall, parkir berapa, bensin berapa, hitung jarak. Nah ini orang yang ngitung. Saudara tahu no mention. Kalau dia hitungan, dia belum mati, dia nggak akan sampai ke Tanah Batak, nggak akan sampai. Bener nggak Bapak Ibu? Nggak akan sampai dia ke Tanah Batak. Dia meninggalkan kenyamanannya Bapak Ibu. Ini orang hebat menurut saya. Dan kiranya ada lahir di antara kita orang-orang hebat yang seperti ini. Dia meninggalkan kenyamanan hidup di Eropa Bapak Ibu. Dia lahirkan di Jerman. Di Nordstrand, Jerman. Sebetulnya kalau dia tetap tinggal di Jerman, hidupnya lebih relatif lebih stabil, lebih teratur. Dengan fasilitas pendidikan dan semua fasilitas yang bisa dia nikmati. Tapi dia pergi ke Tanah Batak, negeri yang dianggap liar hari itu. Negeri yang hidup dalam kegelapan, penuh tantangan alam dan sosial orang Batak. Yang katanya orang Batak saat itu makan orang. Jadi ada si botar dibilang si mata biru, itu dimakan Bapak Ibu, dibunuh. Bagaimana caranya supaya dia tidak terbunuh? No mention itu. Dia mempraktekkan teologi kontekstual. Bagaimana dia bisa diterima dengan masyarakat orang Batak? Secara sosial berarti harus jadi seperti orang Batak. Bukankah itu sebuah usaha? Berarti dia harus mematikan dong. Pergi dari Jerman saja dia harus mematikan kenyamanan hidupnya. Sampai di Tanah Batak, negeri yang liar itu. Dan menyelami budaya Batak. Waduh, ini luar biasa loh. Dan satu kalimat yang diucapkan oleh
no mention. Saya datang bukan untuk mengubah adat Batak, tetapi untuk menguduskannya bagi Kristus. Itu yang membuat dia bisa diterima oleh orang-orang Batak. Sehingga akhirnya sekarang Sumatera Utara dipenuhi dengan gereja, ya kan? Sampai-sampai saya turun waktu itu beberapa tahun yang lalu, saya turun persis di apa namanya tuh, di satu daerah lah, di Tarutung, mau ke rumah mama, turun, wah saya pikir ada gereja, saya turun jalan sama bapak saya itu, saya pikir ada gereja pak, bapak saya diem aja. Begitu saya lihat, bukan, kuburan. Banyak banget pak gereja di sini. Dia diam aja, udah jalan aja. Ternyata kuburan. Ternyata kuburan. Kuburan saja seperti gereja gede-gede. Nggak tahu sekarang ya. Udah nggak pernah pulang kampung soalnya. Gede-gede kuburan, saya pikir gereja, nggak taunya kuburan. Nah Bapak Ibu, ia mengorbankan begitu banyak. Nah sekarang apa yang kita dapat korbankan untuk Tuhan? Nah pengorbanan itu yang akan membuat orang lain kagum kepada kita. Kok mau melakukan ini demi yang namanya Yesus? Nah no mention melihat kekekalan. Yuk Bapak Ibu, yuk sama-sama kita melihat kekekalan yuk. Kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan, ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Dan pengorbanan itu, pengorbanan kita untuk Tuhan, pengorbanan kita untuk Tuhan, kita berikan semua yang memang harus kita berikan untuk Tuhan dengan memandang kekekalan. Jadi kalau kita mengembalikan milik Tuhan, pandang kekekalan. Jadi kalau ada persembahan kami sedikit sekali gitu ya, dari depan ke belakang, lalu salah masukin Bapak Ibu, salah masukin amplop, itu amplop gaji sebulan. Saudara jangan temuin saya di belakang, Pak Pendeta mohon maaf Pak Pendeta, itu tolong tadi salah masukin amplop, tolong dikeluarin, yang seharusnya yang ini benar yang ini. Jangan emang itu maksud Tuhan, seluruh gajimu kau serahkan. Kau akan melihat bagaimana, saudara akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup. Bahkan ada anak-anak muda yang baru pertama kali bekerja, dia menyerahkan semua penghasilannya untuk Tuhan. Ada di sini. Persembahan pertama dia, begitu dia bekerja, satu gaji pertamanya semuanya diserahkan. Lalu hidupnya bagaimana? Tuhan pelihara hidupnya. Saudara mau nantangin Tuhan? Tuhan tuh hidup loh Bapak Ibu. Berani gak? Berani gak? Rata-rata gak berani. Begitu saudara kerja, persembahan pertamamu serahkan kepada Tuhan. Tapi di sini gak dipaksa ya. Kalau saudara mau, saudara memandang kekekalan, saudara mengembalikan milik Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan pelihara hidup saudara. Tuhan tuh hidup. Berani gak? Nah yang ketiga Bapak Ibu, mati untuk melayani berarti siap bayar harga. Harga apa yang harus kita bayar? Waktu, tenaga, bahkan reputasi kita demi Kristus. Kita serahkan untuk Tuhan. Waktu. Ya, waktu siapa yang punya? Ya jujur saja, kita yang menggunakan waktu. Untuk siapa kita gunakan? Bagaimana cara kita menggunakannya? Sekarang yang tadinya waktu kita gunakan untuk kesenangan kita, kalau kita mati untuk melayani berarti waktu untuk kesenangan kita ganti waktu untuk Tuhan, waktu untuk jam doa, waktu untuk melayani Tuhan. Tenaga yang kita punya, yang tadinya kita gunakan untuk kerja, lalu kita gunakan ganti, hari ini gak kerja dulu, tenagaku aku gunakan untuk pekerjaan Tuhan. Atau kusisihkan sisa dari tenagaku untuk melayani Tuhan. Walaupun sisa kecil sedikit, tapi saudara gunakan dengan cinta yang besar kepada Tuhan. Tenagamu yang sedikit kita serahkan dengan cinta yang besar, nilainya besar di hadapan Tuhan daripada tidak sama sekali. Bahkan reputasi kita, dengan kita mengikut Tuhan,
Orang lihat, lebih bagus kamu kerja, sekarang melayani, dapat apa kamu? Dapat apa kamu? Reputasi kita jadi kelihatannya jadi turun. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mati untuk melayani, berarti siap bayar harga. Amin. Waktu, tenaga, cita-cita kita, banyak hal yang harus kita potong demi Tuhan. Saudara, jangan jadi penonton, jadilah pelayan. Amin. Sudah banyak jemaat yang jadi penonton, sekarang harus dirubah. Jadilah pelayan, jangan jadi penonton. Jadilah orang-orang yang mati untuk melayani. Ya, lebih dari sekedar menyapu gereja, menata bangku, melayani sekolah minggu, lebih dari itu. Lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Bukan untuk gereja, bukan untuk sinode, tapi untuk Tuhan. Di dalam keluarga, rela mati untuk melayani. Banyak ibu-ibu yang bangun duluan, tidur belakangan. Mereka melayani dengan rela. Ayo ambil bagian juga dalam pekerjaan Tuhan. Mati untuk melayani berarti rela memberi. Walaupun kadang tidak ada balasannya. Ada nggak nih pemain-pemain musik yang sudah capek-capek gebukin drum ini, capek-capek dapat pujian? Nggak ada Bapak Ibu. Tapi kita belajar untuk memuji orang. Amin. Udah capek-capek berdiri dari tadi diterima tamu di depan bisa sejam. Ada nggak? Ibu terima kasih ya untuk pelayanannya. Ada nggak? Ada jemaat yang ngomong begitu. Kalau ada jemaat bicara kepada saya, terima kasih khotbahnya Pak. Ada. Tapi ada nggak yang lain sudah ngatur parkir? Makasih ya Pak. Ada. Hah? Oke, ini yang menyiapkan multimedia nih, ada nggak kita yang mengucapkan terima kasih kepada multimedia? Tapi saya mau katakan semua ya, multimedia, pemain musik, nggak ada yang memberikan aplaus, tepuk tangan, ucapan terima kasih. Layanilah dengan sungguh hati. Memang mesti mati. Amin. Kita nggak cari hal itu, memang kita sudah mati. Walaupun nggak dapat balasan, nggak dapat pujian, karena kita sudah mati. Makanya hanya orang yang mati yang dapat melayani. Mari Bapak Ibu, kita cari kesempatan melayani. Amin. Cari kesempatan. Jangan jadi jemaat yang tidak melayani. Harus menjadi jemaat yang melayani. Orang yang sudah mati tidak lagi menuntut, memang memberi. Nah, jemaat tidak akan menjadi jemaat yang menuntut, tapi jemaat yang memberi. Itulah jemaat yang melayani. Nah, ketika kita mati untuk melayani Bapak Ibu, dunia baru bisa melihat Yesus yang hidup melalui pengorbanan kita. Saya ulangi ya Bapak Ibu. Ketika kita mati untuk melayani, barulah dunia bisa melihat Yesus yang hidup melalui pengorbanan kita. Jadi mesti mati. Mau mati Bapak Ibu? Mati untuk melayani. Supaya lewat pengorbanan saudara, Yesus itu ditampilkan. Kita merepresentasikan Yesus. Dan orang melihat Yesus dari hidup kita dan pelayanan kita. Dan mereka diberkati. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya.